Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Nah, kita mau persilahkan ya waktu dan tempat untuk nyawer sebanyak-banyaknya hari ini. Karena dari kemarin ini udah pada ngebet banget ya fansnya untuk dibahas timnya dari semalam waktu live reaction. Yang bikin gue bertanya-tanya ini adalah ada konspirasi apa dengan penampilannya Madueke yang super gacor. Abis salah posting ya di Instagramnya, terus langsung ngegolin 3 gol. Nah makanya langsung aja kita akan bahas malam ini bareng Mas Aryo. Ada Aldi juga, ada Rizal. Jadi silakan Jal, Aldi. Gimana nih kakak beradik ini? Melihat salah postingnya Madueke di Wolverhampton kemarin pas baru sampai. Aku juga nggak tahu siapa diisi kepalanya Doi. Cuman emang Wolverhampton secara tempat emang nggak menyenangkan sih. Mungkin kotanya atau apa gitu nggak menyenangkan. Dia kan bisa di London Barat lagi, tempat yang enak banget itu, daerah Chelsea itu kan. Daerah Fulham itu menyenangkan sekali tempatnya kalau di-compare sama Wolverhampton. Jadi ya ini orang udah biasa di tempat-tempat enak gitu. Jadi itu mungkin abis diposting kan langsung dihapus tuh. Hapus. Itu mungkin maksudnya mau di close friend atau gimana gitu? Mungkin ya, Iya atau kan? mungkin second account kali, nggak Iya, tahu atau di gua. flip gitu ya. Nah, Nesa apa kabar? Baik. Nesa segar sekali hari ini. Iya Fans-fans Nesa sudah mulai pada nungguin tuh di kolom komentar. Luar biasa. Dan ya juga kita sebelum kita bahas soal Chelsea dan juga tim-tim lain, Nes, dunia sepak bola baru saja kehilangan seorang nama besar, pelatih yang hampir semua tim baik di Eropa, Asia pun pernah merasakan dampak dari orang ini. Sven-Göran Eriksson meninggal di umur 76 tahun setelah lama bertarung dengan kanker. Dan ya dunia sepak bola jelas berduka. Kalaupun kalian punya momen yang paling kalian kenang dari Sven-Göran Eriksson, tulis di kolom komentar, gue pengen tahu. Jangan cuma bisa banter-banter nggak jelas. Coba apa yang kalian bisa paling kenal dan juga paling inget dari seorang Eriksson. Dan kita juga baru baca tadi di kolom komentar, ternyata Jawa Tengah ada gempa. Kita doakan dari Jebret Media, mendoakan semoga aman-aman aja aman-aman ya aja untuk teman-teman kita di sana, stay safe. Dan ya, kita hari ini bakal panjang bahas Chelsea. Ya. Memang udah pada nungguin nih. Udah pada nungguin dan berkali-kali, Bang, kenapa kalau Chelsea sedikit porsinya. Jadi kita pengen Rizal dan Mas Haryo banyakin Chelsea. bahas Chelsea-nya gitu. Nyawernya juga banyakin. Nah, nyawernya juga sekalian banyakin gitu. Nah, sebelum kita bahas Chelsea-nya, Mas Haryo dan juga Rizal, mungkin ke Mas Haryo dulu. Apa yang lu paling inget dari seorang Eriksson? Eriksson, kalau dari prestasi ya juara bersama Lazio. Itu sebuah catatan yang out of nowhere kan, sebetulnya Lazio bisa menjadi juara gitu kan. Walaupun mungkin pemain-pemainnya berkualitas, cuman kan pada saat itu Serie A kan hampir semuanya punya kualitas klub-klubnya gitu. Tapi jelas mereka masih di bawah tim-tim besar gitu ya. Tapi ternyata mereka bisa menyeruak menjadi juara Serie A pada waktu itu salah satu highlights dari Sven-Göran Eriksson. Lalu ketika menangani timnas Inggris, ceritanya juga berbeda juga. Ini pelatih yang bukan Englishman ya, tapi tiba-tiba dipilih. Banyak yang protes, kenapa sih emang negara kita kurang apa kok sampai harus menyewa seorang pelatih yang di luar Inggris, apalagi dari Swedia pula gitu kan, yang dianggap sepak bolanya nggak sebanding lah sama Inggris. Tapi ya dia megang generation yang bisa dibilang golden, tapi ya dari sisi prestasi dia nggak bisa kasih itu ke Inggris ya. Tapi bukan karena pelatih ya kayaknya, karena para pemain yang nggak bisa step up semua sih, lebih ke situ ya, ke Inggrisnya. Dan satu momen juga yang pernah gue buat tulisan tentang Sven-Göran Eriksson adalah dia pernah bisa ngasih masukan buat Kurniawan Dwi Julianto ketika dulu di Sampdoria. Terus dia kasih masukan tentang apa yang harus dilakukan ke Kurniawan. Dia melihat potensi besar dari Kurniawan dan terbukti dia menjadi salah satu striker yang terbaik yang pernah kita punya. Jadi ya banyak juga lah highlights yang dekat dengan kita sebagai orang Indonesia. Fans Inggrisnya banyak, fans Serie A-nya juga banyak, dan juga ada kedekatan sedikit ya dengan Indonesia. Dan termasuk juga Rizal tadi ngomong dia pernah diundang sama Liverpool ya, Zal? Yes, dan tadi juga ada yang komen tuh di live chat, si orang Payakumbuh, dia ngomong salah satu momen paling memorable dari Sven-Göran Eriksson, di akhir hayatnya dia akhirnya dapat kesempatan untuk memimpin Liverpool di pinggir lapangan, karena dia punya cita-cita
sebagai pelatih itu sebenarnya dia pengen banget ngelatih Liverpool. Dan waktu itu kan didiagnosis umurnya sisa kurang lebih 3-4 bulan dan akhirnya Liverpool ngadain laga amal dan dia dikasih kesempatan mimpin pertandingan Liverpool yang isinya Steven Gerrard dan Fernando Torres, dan menurut gue itu salah satu momen paling memorable dari Sven-Goran Eriksson sih, Bang. Oke, udah ya. Kita sudah bahas Eriksen dan semoga mendiang ya dikenang lah pasti memorinya banyak sekali. Dan kita sekarang bakal ke Chelsea. Dibilang bagus banget, gue sih belum ya. Dibilang bagus banget belum. Cuman namanya tim hebat itu. Yang ngomong fans Arsenal ya. Iya. Gue minggu lalu Wajar. bikin video nih, Chelsea berjalan mundur. Iya. Karena yang gue ngeliat ada master plan dari Chelsea gitu. Termasuk hari ini juga gitu. Kemarin saat menghadapi Wolverhampton. Tapi sebelum gue bahas soal Chelsea, ada pernyataan menarik. Kita lihat dulu. Nih, dia Cole Palmer begitu dingin. Dan saya berapi-api. Jadi kalau dia di es, gua apinya, kata si Madueke ini. Semuanya berpadu dengan baik. Dia memiliki kemampuan untuk memberikan umpan dan waktu yang tepat. Saya juga minta maaf kepada siapapun yang tersinggung karena unggahan story itu sebuah kesalahan. Saya nggak maksud posting di sosial media. Saya yakin Wolverhampton adalah kota yang indah. Saya minta maaf. Alah. Untung hat-trick lo. Tapi jadi dibelain pasti. Wolverhampton jelek. Cuman kalau Chelsea nggak bisa memanfaatkan kejelekan lawan, percuma. Iya. Nah, jadi gue memberikan sedikit kredit lah buat Chelsea. Kalau Mas Ari dulu gimana soal Chelsea menghadapi Wolves kemarin? Iya, gue kan sepanjang musim kemarin gue kan jadi pengacaranya Pochettino kan. Ya. Musim kemarin. Orang sampai fans Chelsea bilang, Mas udahlah nggak usah bela kita lah. Emang jelek kok Chelsea, banyak yang bilang pada tentang Chelsea di musim kemarin tuh seperti itu gitu. Cuman ya gue tetap melihat Chelsea punya kemampuan untuk bounce back. Karena materi pemainnya sebetulnya menurut gua nggak jelek, tapi mungkin bukan superior ya. Pemain-pemainnya bukan yang top notch, pemain-pemain yang berkualitas dan juga punya nama besar. Tapi secara kualitas menurut gua mereka mumpuni lah untuk bisa dibentuk menjadi sebuah tim yang solid. Nah, perkara ngebentuknya itu kan yang susah kan. Pada saat Pochettino masuk, emang belum bisa membentuk starting 11 yang pas. Gue selalu bilang mereka kehilangan sampai 7-8 pemain intinya. Untuk bisa dijadikan satu tim. Pemain-pemain cederanya juga begitu banyak. Akhirnya mereka bisa bagus, akhirnya masuk ke peringkat ke-6. Di musim ini gue sebetulnya start menilai Chelsea dengan negatif sebetulnya. Karena gue nggak ngeliat di pramusim Chelsea bisa menunjukkan something different bersama Maresca. Setuju. Dengan gaya permainan yang ini maunya dibawa kemana sih? Setuju. Dia mau possession base. Iya, dia memang murid dari Guardiola. Dan Guardiola kan selalu menitik beratkan pada possession base. Nggak semuanya bisa menerima apa yang dimau sama Maresca. Maresca mengakui sendiri, pemain gua kayaknya belum bisa nerima apa yang gua mau untuk mainkan. Tapi di pertandingan kemarin akhirnya sedikit kebukti apa yang dimaksud oleh Maresca. Cuman kan gol-golnya banyak datang dengan counter, dengan gol-gol yang bisa dibilang transition game. Nah dari situnya kan emang Chelsea cukup bagus karena mereka punya pelari cepat yang cukup bagus. Dan gue mungkin agak sedikit mereparasi apa yang gue bilang, ternyata Maresca bisa doing something lah. Based on that game, Mas. Untuk satu game doang. Come on. Untuk satu game doang, Di. Oh ya, based on, iya. Cuma kan itu game kemarin. Betul, tapi kan gue selalu bilang konsistensinya lo ada apa enggak? Ini yang harus ditunjukin. Belum lah. Ya kalau orang menilai Ten Hag dengan menang lawan Liverpool, kan pasti orang memberikan kredit besar dong buat Ten Hag. Bisa mengalahkan Arsenal, bisa mengalahkan City. Cuman kan gue tunggu realisasinya dalam continuousnya seperti apa yang bisa ditunjukkan oleh Ten Hag. Ya benar tadi itu, misalnya Ten Hag ngalahin Arsenal, MU, Liverpool. Oke. Di momen itu kan bagus. Di momen itu bagus. Tapi kan lu harus lihat tim-tim yang dikalahin si MU itu kan juga kualitasnya di atas mereka dong. Harusnya kan kalau di atas kertas. Tapi ternyata bisa kok menang. Nah Chelsea kemarin pun seperti itu. Wolves kan juga bukan lawan yang gampang, Aldi. Sekarang lagi jelek dong, Mas. Lagi jelek. Iya. Tadi lo bilang sendiri, jelek kan belum tentu bisa dimanfaatin. Dan dimanfaatkan dengan baik oleh Chelsea, nah, kredit. based on game kemarin, Chelsea ternyata bisa. Cukup efektif serangan-serangannya, serangan baliknya dari kiri Pedro Neto ternyata main bagus banget, di kanan Madueke dari musim kemarin udah dicoba Nkunku atau Madueke, ternyata Madueke lebih oke ketika tampil di sisi kanan. Based on that game, gue bilang bagus. Cuman kan gue harus lihat game berikut bisa nggak lo nunjukin itu? Nggak usah lo bicara dalam musim yang panjang lah. Dalam 2 pertandingan aja deh lo bisa nunjukin kontinuitas itu. Baru gue bilang, oh Chelsea akan kemana nih gitu. Zal, mungkin Mas Haryo sedikit berbeda dengan Enzo Maresca karena setelah pertandingan
Enzo Maresca ditanya, lu lebih suka Chelsea yang saat menghadapi Wolves Apa atau City? Chelsea yang saat menghadapi City? Enzo bilang gue lebih suka menghadapi lawan City. Wow. Karena di situ possession base. Bagus mainnya. Iya, karena di situ mereka lebih possession yang Yes. dimauin sama Maresca. Nah. Kalau kemarin kan yang gue bilang yang bagus adalah reaksinya. Nah, kan waktu menghadapi Wolves, dia nggak dari belakang kan, dia langsung ke depan, memanfaatkan second ball dengan baik, holding midfieldernya bagus, Yap. crossing ke tengah enak, Jadi, gitu kan. Tapi secara permainan, lu impress atau Chelsea benar-benar memanfaatkan kesalahan Wolverhampton? Kalau soal impress, jujur gue impress banget sih kalau dari pertandingan Oh ya? Wolverhampton kemarin. Khususnya di babak Oh, kedua berbeda ya? Babak kedua ya. Kalau babak pertama sih match yang berimbang menurut gue. Wolves juga ngasih perlawanan, mereka juga beberapa kali kecolongan, dan bahkan di babak kedua ketika Chelsea nyoba based on possession itu kan beberapa kali hilang bola sendiri di belakang. Kieran Disbury Hall baru masuk, abis itu kehilangan bola, nyaris dihukum sama Wolves. Tapi yang membedakan pertandingan pertama dan pertandingan kedua kemarin, gue rasa kredit buat Maresca adalah soal substitution. Dimana ketika lawan City, mereka nguasain pertandingan, oke, ada benernya juga. Pertandingan cukup berimbang lah. Tapi ketika ada substitution, itu permainan justru intensitasnya malah menurun. Alih-alih malah naik, malah menurun gitu. Masukin Neto, masukin si Giu, habis itu masukin lagi si gelandangnya dimasukin juga. Tapi ketika pertandingan lawan Wolves kemarin, itu nggak terjadi. Justru ketika mereka melakukan pergantian pemain, intensitasnya meningkat, golnya juga makin nambah, dan gue rasa ini makin makin mengerucut lah pemain terbaik yang dimiliki oleh Maresca tuh maunya kayak gimana. Dan itu menurut gue Mudryk kemarin udah dikasih kesempatan tapi lagi-lagi nggak menjawab kesempatan tersebut. Dan gue rasa sekarang malah makin kelihatan kayaknya ke depannya template-nya bakal ada Neto di sana dan Madueke di kiri, dan Palmer posisinya Madueke di kanan. di belakang striker, Madueke-nya di kanan, Iya. Palmer-nya di belakang striker, dan tengahnya Caicedo dan si Enzo. Dua itu walaupun di musim lalu banyak kritikan, tapi gue rasa dua itu yang terbaik untuk Chelsea sekarang Ya, sih. Mas Aryo, minggu lalu kita diskusi soal di mana posisi terbaik Enzo Fernandes. Gue bilang nomor 6 sama 8 kan. Dan termasuk game kemarin dia nomor 6 sama si Caicedo, 10-nya baru Palmer, dan terbukti saat Enzo Maresca dengerin kita DPI Lebih enak mainnya. lebih enak mainnya kan. Kenapa harus dengerin kita dulu sih baru mereka perform? Ya kan kayaknya ketika lawan City, memang kan gue bilang dia kayaknya butuh petarung di tengah nih, butuh lebih banyak pemain di tengah. Makanya kan Lavia main, si Caicedo main. Enzo-nya di belakang striker, sama di sampingnya adalah Caicedo. Itu bisa dimaklumi ketika lawannya adalah City. Cuman ketika lawannya secara di atas kertas tidak sejauh lawan lo lebih kualitas kayak City, mereka cukup dengan dua, Enzo dan juga entah itu Lavia, entah itu Caicedo. Cuman Caicedo kan sepanjang musim kemarin udah nunjukin kualitas yang agak kurang lah. Kurang banget, Mas. Jauh di bawah ekspektasi. Mungkin dia sekarang ingin membayar itu. Lo beli gue mahal karena memang gue punya Which is kualitas. belum juga, tambah cedera pula. Iya, tapi paling nggak dengan berdua ternyata mereka bisa. Kan awalnya kan bingung, lu mainin Caicedo aja atau Enzo aja. Iya. Kan kemarin kita selalu itu Iya. karena ada Gallagher kan, masih Iya. ada Gallagher di situ. Cuman ketika sekarang kita lihat komposisi yang ada sekarang, ternyata works. Maresca dan juga Maresca lagi. Maresca dimainin. Enzo dan juga si siapa Caicedo. namanya Caicedo di posisi itu. Cuman ya lihat lagi nanti lawannya seperti apa. Kalau punya lini tengah yang kuat, ya gue rasa mungkin dia akan coba untuk tetap tampil dengan dua gelandang defense ataupun si Enzo Fernandes akan turun ya sebagai double six di tengah. Pedro Neto dan juga Joao Felix. Dua. Zal, Yaps. sampai dibikin duo Netflix katanya. Duh, Netflix bener juga tuh. Bener. Ya kan, ada aja tuh istilah. aja. Felix sama Neto ya. Abrar bikin Abrar nih Neto tadi. Felix. Neto sama Felix, Iya. Nes. Neto Neto Iya, Felix Netflix gitu. Iya. Seperti Vanessa, Apa tuh? Fanny Godanesa. Ini Vanessa, ya Vanessa ada aja. Ini cuma lawan Wolf doang. Atau ini bakal menjadi senjata baru Chelsea musim ini? Kalau untuk Netonya gue rasa akan jadi senjata baru ya. Kalau dari ngomongin musim lalu, opsi pemain kiri yang mereka punya itu kan Mudryk, kalau nggak Nkunku, abis itu si Sterling. Dan kelihatannya Sterling nggak dipercaya lagi sama Maresca untuk musim ini. Nkunku mungkin masih bisa, dan kalau si Mudryk gue rasa ya bakal segitu-segitu aja lah. Dan Neto gue rasa akan jadi pembeda. Karena dia nyaman main di kiri maupun di kanan dia nyaman. Sedangkan kalau untuk si Felix, oke, kemarin dia sebagai substitution mainnya bagus, tapi kita harus ingat juga dia punya pattern atau punya kebiasaan. Panas itu di awal doang gitu. Debut sama Chelsea-nya di periode pertama bagus, tapi setelah itu sebulan 2 bulan setelahnya permainannya menurun, drastis lagi menurunnya. Dan di Barcelona juga hal itu yang terjadi, sama kayak gitu juga. Debutnya bagus, sebulan pertama berjalan mulus banget, tapi habis itu dia menurunkan performa yang menurun. Dan gue khawatirnya Dua di wow Chelsea- ini. Joao ini bener, Joao ini. Kalau kata Nico, dua wow. 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 Ini kalau untuk Neto gue oke, kalau untuk si Felix gue masih kurang yakin sih. Karena dia based on pattern di 2 musim terakhir, dia selalu nunjukin kayak begitu terus soalnya. Lu juga Mas Aryo, lu sama Felix nggak begitu yakin dia akan apa ya? Konsisten Gacor lah. bersama Chelsea?
Iya, kan gue selalu menuntut konsistensi. Kalau setiap pemain, kalau lo layak untuk menjadi seorang starter atau layak dijadikan sebagai sebutan pemain yang menghuni starting 11, ya lo memang harus ngebuktiin itu di day to day, week to week. Lo tiap diturunin lo harus memberikan itu. Selalu memang startnya bagus. Musim terakhir bersama Atletico pun startnya bagus. Oh, ternyata dia jangan ditaruh di false nine. Ternyata dia bisa ditaruh di sisi kiri. Kan selalu diganti-ganti kan sama si Simeone posisinya. Di Barcelona kan dia di posisi penyerang kiri. Lalu di Atletico dalam komposisi 4-4-2 pun berdua sama Griezmann doang di depan, bisa juga bersama Morata pun dia bisa tampil seperti itu. Jadi memang banyak posisi yang dia mainkan. Dan untuk startnya selalu bagus, opening games, 2 game, bahkan di Barcelona 5 game berturut-turut dia bisa mencetak gol. Itu kan orang lihat, wah ternyata works juga nih akhirnya nih pemain di salah satu klub yang non Atletico-nya gitu kan, dia pindah, ternyata yang bisa memberikan itu Barcelona. Tapi ternyata konsistensi itu nggak bisa diperlihatkan setelah itu. Nah di Chelsea gue tunggu lagi, kemarin emang bola dari Neto enak banget, positioning yang dia pas, execution dia memang selalu bagus kan ketika mendapatkan umpan seperti itu, dan dia buktiin paling nggak dikasih kesempatan dia bisa membuktikan itu. Cuman kan lagi-lagi bisa nggak lo buktikan itu di pertandingan-pertandingan selanjutnya? Iya. Berarti di next game ini bakal ketemu Servette di Eropa, terus juga bakal ketemu Palace home. Chelsea akan menggunakan skema kayak begini lagi, bahwa ini kayaknya udah enak nih main kayak begini nih, atau justru berusaha maksimalin apa yang Enzo pengenin, yaitu position based football. Menurut lu gimana? Yang terbaik buat Chelsea? Kombinasi sih, gue rasa dia masih nyari-nyari, tergantung lawan seperti apa. Dan dia ternyata punya senjata ketika lo counter. Gue punya nih pemain-pemain cepat tadi kan, udah pilihannya tadi udah dijelasin sama Rizal, di kanan bakal siapa, di tengah siapa, di kiri bakal siapa. Ternyata works untuk membuat Chelsea efektif dari sisi permainan. Gue rasa mereka butuh efektivitas. Musim lalu kurang banyak apa sih peluang yang didapat Chelsea, tapi kan nggak ada yang bisa mereka execute menjadi gol. Sulit kali mereka untuk mencetak gol. Tapi kali ini ada 6 gol loh yang bisa mereka cetak. Itu kan sebuah catatan yang ya sangat fantastis menurut gue ya. Di kandang lawan lo bisa menang 6 gol. Ya gue rasa masih akan coba-coba si Maresca untuk build up. Kalau nggak jalan ya dia pasti punya kemampuan untuk pemainnya disuruh lari, disuruh bola-bola direct. Tetap akan ada kombinasi dari 2 strategi itu sih. 4 besar Chelsea? Ya, kemarin kita pertimbangkan rame karena 1 2 3 kan kita selalu bilang sudah jelas antara, itu ya. Antara City, Arsenal, Liverpool di 3 itu kayaknya sulit untuk digeser. Nah, yang rame banget tuh di posisi 4 karena ada 4 tim. Dia udah masuk nggak? Ya ada 4 tim yang punya kemampuan sama menurut Enggak, kalau gua enggak. Ya kalau dari base yang permainan kemarin mereka bisa tunjukin terus-terusan, bisa. Mas Ari bisa ya? Kalau konsisten. Ah, udah bisa enggak? Kan harus lihat dulu dong, baru ngelihat 2 Ya udah, game. berapa pertandingan sampai lu yakin Chelsea bisa 4 besar? 10? Baru bisa kelihatan. 38? Wah, Wah, anjing. 1 musim itu kalau dia. Semusim dong. Alah. Abis break kan Habis main break, lagi nih. ya, Nah, game ketiga. Game ketiga ya, oke. Game week ketiga abis break. Lu butuh berapa pertandingan? Game week ketiga sebelum break dong. Game sebelum Ini break, game ketiga, abis itu break Iya. ya? Ya, abis Gua break rasa nanti abis baru break. lihat. 10 game akan menentukan. Praktis 7 laga pertama sih Gua mah 2 Maresca. pertandingan, nggak akan sempat besar Chelsea, nggak akan. Gua 10 game Berarti ke depan akan menentukan. 4 lu siapa? Aston Villa atau MU? MU masih ya? Iya. MU masih bisa mungkin. Spurs lo berat juga lo. Spurs bisa. Spurs oke, cuman gua Aston Villa sama MU. Emang ya Aston Villa, MU, Spurs, Newcastle, Chelsea, Newcastle banyak enggak? tuh. Newcastle enggak? Fried chicken Jamin lah, Newcastle fried chicken, enggak? fried chicken. Mereka Baru mulai musim Kak ini. Fried chicken aja. memperebutkan posisi. 10 Ya, maksud semusim fried chicken Oh, dong. kalau 10 pertandingan doang, Brar, gampang-gampangan lawan kalau gitu, Brar. Soalnya Chelsea lawannya relatif lebih mudah di 10 game ke depan. Ya makin gak fair dong kalau gitu. Udah gitu aja. Kita tidak mengajarkan yang seperti itu. Ada komen tuh. Ya, sini ada Nes. saweran dari pahlawan bertopeng Rp50.000. Halo Nesa cantik, Mas Aryo, tanya dong, Victor Gyökeres memangnya nggak bagus ya? Kok nggak ada yang mau ngambil? Gyökeres Lisbon. Ya, nggak butuh pembuktian sih. Iya. Pemain yang pindah dari Brighton. Brighton Dulu Brighton baru ke Lisbon. dari Liga Iya, sono, ya lo butuh pembuktian. Gak semua pemain bisa mulus masuknya lah ya. Jadi gue nggak bisa ngelihat oh ini pemain bagus. Kecuali eksepsional banget kayak Bruno Fernandes, itu udah kelihatan banget. Ini pemain yang punya kelas yang berbeda di antara pemain-pemain lain. Itu gue udah bisa lihat oh ini pemain akan bagus ketika tampil di Manchester United gitu. Kalau ini gue masih belum lihat.
Dan mahal juga. Mahal dia tuh. Oke, Nes, lagi Nes. dari Peles Til Aidai Rp60.000. Sedihnya lihat Peles kalah 2 kali, apa kira-kira yang mesti diperbaiki? Ayo bangkit lawan Chelsea. Ini nge-jinx nih gara-gara Justin kan bilang kan. Apa? Klub yang bakal mengejutkan menurut dia Palace. Benar, mengejutkan kalah. Iya, dia jual Anderson lagi back tengahnya ke Fulham. Dia bilang kan salah satu kuda hitam Iya. Palace kalau nggak salah. Tapi musim lalu iya keren sih musim lalu. Begitu Olise cabut kan. Olise cabut, Anderson cabut. Iya. Wah, Faktornya itu. Sebetulnya Olise, Eze, wah itu di tengah tuh gila. Eze sih. melempem loh kemarin 2 game terakhir. Iya, nggak ada temen. Nggak ada Olise soalnya. Nggak ada Olise. Terus ada Oke, lagi, dari Nes. Oni Rp100.000. Thank you. Milan suram, tapi Nesa makin bersinar. Teks DPI. Luf. Ada lagi, Brar? Dari Lan Rp100.000. Komennya cuma Chelsea gitu doang. Nah, emang channelnya Chelsea itu. Chelsea. Chelsea. Oke, tadi kita udah bahas soal Maresca ya. Ada satu lagi, Ada satu lagi. Pertanyaan khusus buat Rizal nih dari Cincang Keling Rp50.000. Buat Rizal, waktu zaman Steven Goran di Lazio, dites ada lo, dites lo. pemain bernama Sinisa Mihailovic. Di mana posisi utamanya, skill apa yang jadi kelebihannya? Ya ini mah gampang, Zal. Lu mah. Thank you ya. Ini tahu aja dia gue belum nonton Anak eranya FUT, segitu. bukan lu anak FUT, tahu lah. Dites sih dia gue. Gelandang ya Mihailovic itu ya, gelandang lebih Iya, area situ ya, arah gelandang lah. DM. DM gelandang bertahan. Ini dia ngetes karena gue belum nonton dia pas lagi main, tapi itu udah kejawab. Tapi belajar Rizal belajar. 50.000 tadi ya dari Iya. Cincang. Ya, Iya. oke, sebelum kita pindah bahasa, sedikit fakta soal Maresca nih. Ya. Pesta gol Chelsea membuat Maresca mencatatkan rekor sebagai pelatih Premier League pertama yang bikin 6 gol di laga tandang perdananya.